Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang implementasi strategi perbankan syariah. Pertama-tama, pasti kalian tidak tahu tentang apa itu bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas, pembayaran, serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain penyimpanan dan pembiayaan berdasarkan satu, titipan atau wadiah. 2. Prinsip bagi hasil atau mudharabah. 3. Prinsip penyertaan modal atau musyarakah. 4. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. 5. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Next, manajemen strategi perbankan syariah. Menurut Porter, manajemen strategi dapat diartikan sebagai formula berbasis luas mengenai cara bisnis bersaing, tujuan apa yang ingin dicapai, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi menurut David Henger dan Thomas L.W. meliputi 4 elemen dasar, yaitu 1. Pengamatan lingkungan. Analisis tentang lingkungan dalam perusahaan atau internal perusahaan digunakan untuk menentukan kemampuan, kompetensi, dan posisi pasar dari perusahaan. 2. Analisis lingkungan eksternal. Analisis tentang lingkungan luar perusahaan atau eksternal perusahaan merupakan analisis tentang industri dan kondisi persaingan di industri tersebut untuk menentukan keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh. Setelah itu, ada juga perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dan kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. 1. Visi. 2. Misi. 3. Strategi. 4. Kebijakan. Setelah itu, ada juga implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur, dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. 1. Program. 2. Anggaran. 3. Prosedur. Setelah itu adalah pengendalian strategi. Pengendalian adalah proses yang melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Analisis situasi atau SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threats merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis SWOT juga mengharuskan para manajer strategis
untuk menemukan kesesuaian strategi antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal. Di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal, proses pengembalian keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi atau strategic planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. 1. Kekuatan atau strengths. Mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan perusahaan dan kemampuan-kemampuan sumber-sumber dayanya. 2. Kelemahan atau weakness. Mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan perusahaan dan keterbatasan-keterbatasan sumber-sumber dayanya. 3. Peluang atau opportunities. Mengidentifikasikan peluang-peluang pasar. Strategi yang baik adalah yang dapat mengarahkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sumber daya perusahaan untuk meraih peluang-peluang pasar yang ada. 4. Ancaman atau threats. Mengidentifikasikan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh keuntungan masa depan perusahaan. Faktor di lingkungan luar perusahaan dapat menyebabkan ancaman-ancaman terhadap keuangan dan posisi pasar perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami dan terima kasih telah menontonnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.